memulai ibadah pada hari Minggu 12 April 2020. Kita memulai ibadah ini karena sebab kasih-Nya, karunia-Nya sempurna bagi kita. Karena itu kita mau memuliakan, memuji nama-Nya. Kasih dan kemurahan-Nya sungguh sempurna bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menerima ketabisan melalui hamba-Nya, Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa Surgawi di dalam Juru Selamat kami yang pasti, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam penyertaan Roh Kudus, dari awal hingga akhir ibadah kami ini, kami persembahkan untuk kemuliaan, kehormatan, dan kekudusan bagi nama-Mu untuk selama-lamanya, dan berkat rohani bagi setiap orang yang mengikutinya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, kita memuji Tuhan di Kalvari. Rahmat-Nya berkelimpahan bagi kita. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman-Nya melalui hamba-Nya, yaitu Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, sehingga hikmat Tuhan akan menyertai kita dan membukakan kebenarannya bagi kita. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini sebentar akan ikut membuka kitab suci atau Alkitab dan bersama-sama melihat ayatnya dan akan ikut membacanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, sebagai juru selamat kami yang mati dan bangkit untuk menebus kami dari segala dosa kami. Dengan firman-Mu kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dibuat konsentrasi, mengerti dan mengimani, serta menghidupinya untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka untuk ikut membaca, melihat firman Tuhan dan memengertinya dan mempercayainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman hidup kekal, kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang disebut bukti dan pasti? Kebanyakan manusia di muka bumi ini kalau tidak ada bukti maka tidak akan percaya bahwa hal itu adalah pasti. Ilmu pengetahuan lebih banyak, terutama filsafat, menyatakan tanpa bukti maka sebuah kebenaran tidak sahih. Inilah perbedaan antara sekuler dan spiritual. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut untuk memahami firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mempertemukan kita jauh maupun dekat, kita akan memperhatikan, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat kudus di Roma, dalam pasal yang kelima ayat 8 sampai 10. Kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab, firman Tuhan yang suci ini, untuk memperhatikan bersama. Dan saya akan membimbingnya untuk membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa juga membacanya bersama-sama dengan keluarga saudara. Roma pasal 5 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 3 ayat ini menyatakan pernyataan waktu dahulu dan sekarang. Kemudian yang kedua adalah berbicara juga atau menyatakan posisi kita dulu dan sekarang, dan juga akibat dulu dan sekarang. Di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikannya bersama, bahwa Tuhan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, bukan belum. Dan kasih-Nya itu dibuktikan, dinyatakan, difaktakan, dan didatakan karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita dulu masih berdosa. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dijelaskan dengan tepat penggunaan waktu dulu, sekarang, dan akan datang. Sehingga terjemahan ayat 8 ini menyatakan ketika kita dulu masih berdosa. Artinya sejak dalam kandungan kita berdosa dan harus dimurkai oleh Tuhan Allah. Karena upah dosa ialah kebinasaan atau maut. Posisi ini menunjukkan kepada kita juga masih bermusuhan dengan Allah, karena dosa memisahkan antara Sang Khalik Pencipta dengan ciptaannya. Ini tidak dapat diselesaikan oleh siapapun, dan perlu pembuktian untuk penyelesaian ini. Dan Tuhan tahu benar bahwa manusia kalau tidak melihat bukti, sulit sekali untuk berkata pasti, untuk dipercayai. Karena itu dengan indah ayat 9 dalam kitab Roma pasal 5 ini menyatakan kebalikan waktu dan posisi serta akibat. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah. Artinya posisi waktu sekarang, orang-orang percaya, orang-orang kudus di Roma telah, bukan belum, bukan akan, bukan mungkin, telah dibenarkan oleh darah-Nya. Bukan oleh perbuatan mereka, bukan oleh pelayanan mereka, bukan oleh sumbangan donasi mereka, dan bukan oleh kekayaan, kemampuan, dan kepandaian mereka. Karena manusia yang berdosa mati rohani. Tidak mungkin orang mati membangkitkan dirinya sendiri.
Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal itu dengan pengorbanan darahnya yang telah dicurahkan, maka akibatnya adalah setiap orang yang percaya dan menerimanya telah dibenarkan oleh darahnya. Kalau ayat 8 belum dibenarkan oleh darahnya. Ayat 9 dimulai dari kata lebih-lebih, artinya ini yang perlu diperhatikan. Lebih-lebih karena kita sekarang, bukan kita yang dulu, telah dibenarkan oleh darahnya, maka akibatnya adalah kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kata pasti ini banyak diragukan oleh orang dengan mengutak-atik etimologi bahasa, baik Yunani, Perjanjian Baru, maupun bahasa Inggris. Tapi terjemahan yang paling dipercayai oleh banyak pihak, King James Version, membuktikan bahwa kata pasti dalam ayat 9 tidak dicetak miring. Artinya ini memang tertulis. Dan ia tidak menggunakan kata will dalam bahasa Inggris yang artinya akan yang belum pasti. Dia menggunakan kata shall, akan yang mengandung speaker's promise, janji dari sang pembicara bahwa akan yang pasti. Oleh sebab itu, dengan indah Alkitab kita bahasa Indonesia menerjemahkan dengan benar, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kenapa kata akan? Karena wujud keselamatan itu belum terjadi. Tetapi jaminan pasti ini menyatakan telah dijamin kepastiannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kata pasti mengandung unsur janji. Kata pasti mengandung unsur tentu dan tidak ada perubahan. Dan kata pasti menunjukkan bahwa sang pembicara yang menyatakan ini menjamin, kecuali sang pembicara berbohong. Tapi Tuhan tidak pernah membohongi manusia. Manusia yang sering bahkan selalu membohongi Tuhan dengan janji-janji mereka. Ayat 10 mengungkapkan kembali sebuah pernyataan jaminan. Sebab jikalau kita dulu ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, artinya dulu kita adalah seteru Allah, musuh Allah, terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah, dan menjadi benda-benda kemurkaannya. Tapi dijelaskan kembali sama dengan ayat 9. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, sudah tuntas diperdamaikan, tidak ada lagi permusuhan dan perseteruan. Maka akibatnya jelas dalam ayat 10 bagian akhir, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kembali Tuhan memberikan jaminan kata pasti. Dan dalam terjemahan asli bahasa Yunani dan bahasa Inggris, terjemahan yang dapat dipercayai, kata ini tidak bercetak miring, bercetak tegak. Artinya memang demikian adanya. Bahwa kata pasti ini 2 kali dalam ayat 9 dan 10 Roma 5 menyatakan jaminan Tuhan. Bukan Paulus yang menjamin kita. Karena dikatakan dalam ayat 8 oleh Tuhan melalui Rasul Paulus dan dituliskan kepada orang-orang percaya di Roma adalah Allah telah menunjukkan kasih-Nya dan dinyatakan dibenarkan oleh darahnya. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap orang percaya dijamin dengan pasti. Pasti artinya tidak ada perubahan. Sesuatu yang pasti apabila berubah, dia bukan kepastian. Tapi mungkin yang terjadi adalah, bahkan pasti yang terjadi kalau berubah adalah kemungkinan. Karena pasti artinya tidak ada perubahan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Anak perempuan saya dulu diajari perkalian oleh ibunya, istri saya. Istri saya membeli sapu lidi dan melepaskannya lidi-lidi tersebut dan dipatahkan dengan jumlah yang banyak. 5 kali 7 berarti 35. Dipatahkanlah lidi 35. 6 kali 7 42. Ditambahkan lagi 7 lidi. Saya berkata kepada istri saya waktu itu, kenapa mama merepotkan diri? Perkalian adalah ilmu pasti. Saya tanya pada anak saya, Lydia, apakah bisa berubah sesuatu yang pasti?
Tidak, Pak. Karena itu hafalah sampai mati bahwa 5 kali 7 35, dan itu pasti. Dan tidak menjadi 34. 6 kali 7 pasti 42. Tidak mungkin 43 atau 41. Apabila kamu menghafalnya, nak, karena tidak ada perubahan, maka ini terus berlangsung selama-lamanya. Saya katakan kepada istri saya dan anak saya, sabar. Kalau saya pelayanan nanti menyeberang, jembatan penyeberangan di sana biasanya dijual. Ada banyak kartun yang berisi perkalian, buah-buahan, pertambahan, dan sebagainya. Saya belikan baginya perkalian dan saya tempelkan di dinding dan saya berkata, sini nak, hafalah ini karena ini tidak akan berubah. 5 kali 7 35, 6 kali 7 42, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyatakan ini adalah ilustrasi bahwa satu yang pasti tidak berubah, apalagi sesuatu yang pasti dari Tuhan. Tuhan yang menjamin kepastian ini. Banyak orang skeptis dan mencoba merubah bahwa kepastian ini dapat berubah. Kalau begitu, maka Tuhan yang harus berubah. Tapi apakah Tuhan merubah yang dia sudah katakan pasti menjadi mungkin? Barangkali dan semoga. Saya percaya kita memiliki Tuhan yang tidak demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk hal yang dipastikan oleh Tuhan, mungkin manusia tidak melihatnya. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya tidak melihat Tuhan Yesus benar-benar lahir di Bethlehem, tidak ikut serta dalam penyiksaan dan penyaliban atau juga pelayanan Yesus, dan tidak melihat kebangkitan Yesus. Tapi kalau Tuhan berkata pasti, maka yang menentukan untuk menerimanya bukan Tuhan lagi, tapi manusia yang diajak oleh Tuhan untuk melihat apakah Tuhan yang Anda percayai, apakah Tuhan yang penuh kemungkinan, Tuhan yang penuh barangkali, Tuhan yang penuh keraguan, atau Tuhan yang penuh kepastian dan penuh penjaminan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau kita lihat dalam ayat ini, Tuhan menyatakan syaratnya dalam pasal 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, Bapak Ibu Saudara silakan membukanya dan membacanya bersama. Sebab itu, kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdamailah kita dengan Allah, didamaikanlah kita dengan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan hidup damai ini dipersatukan dalam rumah Bapa di dalam sorga yang bakal. Itu sebabnya kepada jemaat di Filipi yang kudus, yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari sana juga Tuhan Yesus Kristus kita nantikan untuk datang mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga semulia tubuhnya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kepada jemaat di Efesus, bagian ini telah dinaikkan juga pada saudari kita, Ibu Dr. Frona, yang menyatakan bahwa dalam pasal 1 ayat 6, dalam pasal 2 ayat 6 tepatnya demikian, bahwa Tuhan telah menempatkan kita. Dalam Alkitab bahasa Inggris, telah memberikan tempat atau telah mendudukkan kita di dalam surga. Nama kita sudah tercantum di sana. Itu pasti karena jaminan Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin menyatakan dalam diri saudara dan saya, apakah benar Tuhan menjamin? Maka pertanyaannya bukan ada pada Tuhan, ada pada kita. Apakah kita beriman pada kepastian atau keraguan? Apakah kita beriman kepada bukti baru percaya, ataukah beriman baru nanti melihat bukti? Sebab pasal 5 ayat 1 kitab Roma menyatakan, kita yang telah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena keraguan kita, bukan karena perhitungan kita, bukan karena eksplorasi kita mengenai apakah Tuhan pasti atau tidak. Tuhan independen, tidak tergantung kepada penilaian manusia. Apa yang dilakukannya pasti, karena Tuhan kita
Tuhan yang pasti, Tuhan yang tidak perlu memaksakan bukti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memberikan dua ilustrasi yang hebat dalam Alkitab. Yohanes pasal 10 menyatakan orang Israel datang, para ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya dan menghakiminya. Kalau memang engkau Mesias anak Allah, jangan buat kami berada dalam kebimbangan dan keraguan. Orang-orang ini menuduh Tuhan Yesus Tuhan yang tidak pasti sebagai Mesias, sebagai juru selamat mereka. Padahal dalam pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis telah berteriak kepada mereka, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Bahkan lewat pembaptisan Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengumuman dan pernyataan, inilah anak tunggal Allah yang dikasihi oleh Allah. Allah hanya berkenan kepadanya, dan manusia harusnya mendengarkan dia saja, sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tetapi keraguan, kebimbangan, dan ketidakpercayaan bangsa Israel ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab, aku telah berkata kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Memang sulit mempercayai sesuatu yang tidak terbukti kepada kita. Dua, aku telah membuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Orang mati bangkit, sebuah pekerjaan yang luar biasa. Lazarus 4 hari dan sudah busuk. Kalau 3 hari mungkin masih diperkirakan, masih diributkan, dan masih dinyatakan mati suri. Tapi Lazarus sudah 4 hari dan sudah membusuk. Tuhan Yesus katakan, aku bangkitkan. Orang lumpuh berjalan, bukan berjalan tertati-tati, berjalan dan lari mengangkat tilamnya. Orang buta melek dan benar-benar melihat dunia dengan nyata, tanpa samar. Semuanya dilakukan Tuhan untuk membuktikan bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kebuktian itu semua dan pembuktian itu semua merasa tidak cukup oleh orang-orang yang tidak percaya. Apa persoalannya Bapak Ibu Saudara? Persoalannya bukan pada Tuhan membuktikan benar atau tidak, tapi persoalannya tiba pada iman. Percaya sebelum melihat bukti. Yang kedua, Rasul Thomas yang sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menikmati semua berkat rohani, keselamatan, dan firman, dan dididik sebagai mahasiswa teologi Tuhan Yesus. Diberi kepercayaan dengan mujizat yang luar biasa, dan menikmati semua berkat jasmani. Ketika Tuhan Yesus bangkit, para murid menyampaikan kepada Thomas, dan Thomas menyatakan satu hal, tidak akan saya percayai kalau tidak 2 hal terjadi padaku. Yang pertama, aku melihatnya, dan yang kedua, aku merabanya. Dan yang diraba adalah bukti yang harus disaksikan. Luka di lambungnya oleh karena lembing yang ditusukkan oleh para penyalibnya. Yang kedua, bekas paku di tangannya karena ia dipakukan oleh penyalibnya. Tuhan tahu benar bagaimana membuat orang menjadi percaya, walaupun itu bukan rumus satu-satunya, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang seperti ini. Hari ke-8 Tuhan Yesus datang lagi secara pribadi kepada Thomas, dan sapaannya luar biasa. Bukan seperti sapaan saya dan saudara ketika tidak dipercayai orang. Tuhan tidak gamang, Tuhan tidak emosional, Tuhan tidak marah-marah. Tuhan tidak berkata begini, sini kamu Thomas, dasar kamu tidak percaya, buta kamu. Tuhan Yesus tidak menyapanya dengan demikian. Tuhan menyapanya dengan kata indah, kalimat indah pertama, damai sejahtera bagimu. Thomas, kemari mendekatlah kepadaku. Dan berarti Thomas melihat ini adalah benar Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan berkata kepadanya, mari raba bekas lambung yang tertusuk dan bekas tangan yang terpaku. Thomas merabanya karena Tuhan mengizinkannya supaya ia percaya. Setelah itu Thomas berkata,
Ya Tuhanku, ya Allah. Tuhan dengan indah menyatakan bagian ini bagi saudara dan saya serta Thomas alias Tommy. Berbahagialah setiap orang yang percaya walaupun tidak melihat. Karena Thomas yakin, bukan Thomas percaya. Karena yakin artinya percaya setelah melihat. Believing 100% after seeing. Sedangkan iman atau faith dalam kriteria Alkitabiah adalah believing 100% before seeing. Percaya 100% sebelum melihat. Bapak Ibu Saudara, dari dua ilustrasi cerita, pasti dalam Alkitab ini kita menjadi seperti siapa? Orang-orang Israel yang bebal, punya mata tidak mau melihat, punya hati tidak mau percaya, dan punya telinga tidak mau mendengar. Atau yang kedua seperti Thomas, tunggu bukti baru saya katakan pasti. Tunggu bukti baru saya percaya. Tunggu bukti baru saya iakan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil kesimpulan dari bagian firman Tuhan pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, tidak ada hak manusia untuk memaksa Tuhan membuktikan dirinya Tuhan atau tidak. Karena dalam Alkitab telah dinyatakan, Ia pencipta langit dan bumi. Bahkan kita yang ragu kepadanya adalah ciptaannya. Dua, kitab Roma menyatakan dalam pasal 1, Allah telah menyatakan Ia ada dan Ia berkarya lewat semesta alam supaya manusia percaya. Tapi banyak manusia sekarang dengan ilmu pengetahuan masih mencari bagaimana bumi ini diciptakan tanpa pencipta. Yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan ini mau menyatakan kepada kita, tidak seorang pun berkenan dan menjadi pasti diselamatkan dan pasti menjadi milik Tuhan dan menjadi perhatian dan menjadi bagian Tuhan apabila menunggu bukti baru pasti, menunggu bukti baru beriman. Yang benar ialah percaya dan tidak perlu menuntut bukti, karena Tuhan akan memberikan bukti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita mau bawa pulang dari firman Tuhan hari ini? Siapakah yang akan menjadi bagian kita? Orang-orang Israel yang bebal tidak percaya walaupun sudah melihat bukti? Ataukah Thomas yang belum melihat bukti sehingga tidak percaya? Tuhan tidak berada di dua ranah itu. Tuhan berada pada satu ranah. Apakah manusia percaya atau tidak, Ia tetap adalah Tuhan yang benar dan pasti. Tuhan yang tidak perlu memaksakan bukti kepada manusia. Dan Tuhan yang tidak pernah memaksa manusia untuk mengimani, mempercayai. Kepentingan kita lah yang harus kita lihat. Kita membutuhkan Tuhan karena kita ciptaan Dia pencipta. Kita butuh Tuhan karena dulu kita berdosa dan kita perlu diselamatkan. Dan kita perlu penyelamat yang pasti. Bukan yang mudah-mudahan, bukan yang barangkali, bukan yang semoga. Dan Tuhan kita, Tuhan yang pasti. Dia telah menyatakannya. Aku mati dan bangkit untuk kamu, memberikan kepastian keselamatan dengan pengorbanan darahku. Yang ketiga, Tuhan mau kita benar sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahwa dalam hidup ini, di tengah resesi, keberadaan moral, mental, bahkan material tubuh manusia dan diri manusia, banyak orang percaya walaupun tidak melihat kepada COVID-19. Semua orang bersiap menggunakan masker. Semua orang menggunakan sistem social distancing. Semua orang menggunakan alat pelindung. Dan semua orang mengikuti aturan. Padahal tidak semua orang melihat corona. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah punya mikroskop untuk memeriksa bahwa saudara perlu melihat corona? Apakah saudara beli masker, pakai masker karena saudara sudah melihat corona? Saya jamin Bapak Ibu Saudara, dan saya mengaku, saya pun tidak pernah melihat langsung corona itu. Kalau gambar yang diberikan teman-teman SMA dalam reuni, dalam grup, corona yang cantik, gambar seorang perempuan. Tapi corona yang menakutkan dunia ini
Bukan seorang perempuan atau wanita cantik. Gambar virus yang menyeramkan dan menakutkan, dan membuat semua orang gemetar tanpa kecuali. Kenapa manusia percaya pada corona yang tidak dilihatnya? Ambigu, ambivalen, mendua. Kenapa tidak percaya dan tidak mau mengambil keputusan iman dalam hati? Aku percaya Tuhan yang tidak kulihat, bahwa yang menjamin kepastian keselamatan, kepastian kehidupan, kepastian masa depan saya dan keluarga saya. Kenapa kita tidak menjadi demikian? Ini adalah penghinaan kepada Tuhan. Untuk satu jenis virus, kita percaya walaupun tidak melihat. Dan kita berkata, tidak melihat bukti, tapi pasti ada. Kenapa untuk Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya, dunia mengakuinya bahwa ia telah tersalib, mati dan bangkit? Arkeologi telah membuktikan itu juga. Bible Creation Apologetic Ministry, sebuah pelayanan yang ingin membuktikan kepada dunia lewat ilmu pengetahuan benar apa semua yang pernah tertulis ini. Bahkan sebelum adanya Tuhan Yesus, yaitu Rahulu. Kenapa? Apa yang terjadi dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengasihi kita sendiri untuk memutuskan kepastian keselamatan kita. Tidak perlu menunggu bukti, karena Tuhan kita, Tuhan yang benar dan Tuhan yang pasti. Tuhan akan memberikan bukti itu lewat pengangkatan sebelum Antikristus berkuasa di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya serta keluarga kita. Kita masih hidup pun adalah sebuah anugerah yang tidak perlu kita katakan buktikan Tuhan kasih-Mu. Karena tak seorang pun di muka bumi membeli nafas hidup. Mungkin membayar oksigen, ya, di rumah sakit. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oksigen juga bukan buatan manusia, buatan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita berpikir logis, karena Tuhan kita bukan hanya teologis, tapi juga logis. Dengan firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir yang sempurna, berpikir yang fair, dan berpikir ke masa depan kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Saudara-saudaraku, ketika Israel meragukan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka, izinkan saya memberikan ayat yang terakhir buat kita bersama. Mari kita membuka perjanjian lama dari kitab Bilangan 23 ayat 19 yang menyatakan Allah seperti apakah yang kita percayai, Tuhan Yesus seperti apakah yang kita percayai, Roh Kudus seperti apakah yang kita percayai. Bilangan 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari silakan buka kitab suci kita, Alkitab. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan ini adalah pertanyaan renungan. Allah bukanlah seperti kita yang berjanji dan tidak menepati. Allah yang pasti, bukan yang barangkali mudah-mudahan dan penuh perubahan. Allah yang independen dan tetap. Apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Apakah manusia percaya atau tidak, itu bukan ranah Tuhan. Ranah manusia adalah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah telah mati dan bangkit untuk segala dosa kita, dan telah memberikan kepastian keselamatan dan kepastian kehidupan kita. Karena itu ia menyatakan kepada semua anak-anak Tuhan dalam surat-surat Rasul Paulus maupun rasul-rasul yang lain, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia pasti memelihara kamu. Yang menyatakan pada Rasul Paulus, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah dikaruniakan bagi kita,
Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita dalam Yesus? Semua pertanyaan dan firman ini ingin menyatakan pada kita, jauhlah dari keraguanmu, nyatakan dalam kepastian imanmu dalam hatimu, Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk segala dosa kita, dan bangkit untuk memberikan kemenangan keselamatan bagi kita, dan kemenangan masa depan bagi kita dan keluarga kita, supaya kita menyaksikan, memberitakan selama kita hidup di dunia ini kebenaran, keselamatan, dan kebaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagai bagian ibadah kita bersyukur kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang saudara-saudara ikut berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk kepastian yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk iman yang Engkau taruh dalam hati kami. Kami percaya tidak menuntut bukti, karena Engkau dapat dipercayai, karena Engkau adalah Tuhan yang pasti. Bukan Tuhan yang penuh perubahan. Bukan Tuhan yang barangkali, semoga, dan mungkin. Karena Engkau adalah Allah Tuhan kami yang telah memberikan bukti. Baik lewat penciptaan, baik lewat penyelamatan, maupun lewat penghidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang ikut menyaksikan dan ikut beribadah pada hari ini, untuk menetapkan iman dalam hati bahwa kami percaya sungguh-sungguh, tanpa ragu 100%, Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit, atau memberikan Paskah bagi kami, melewatkan kami dari lautan api neraka. Dan dalam kehidupan ini Engkau pasti memelihara kami, karena Engkau telah membeli kami dengan darah yang sangat mahal, menjadi milik-Mu yang abadi. Kami, keluarga kami, dan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman, meteraikan dalam hati setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang mengikuti, setiap orang yang telah memberikan hati kepadamu dan berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh percaya tanpa keraguan sedikit. Terpujilah Engkau Tuhan yang pasti, Tuhan yang pasti memberikan bukti. Biarlah kami percaya sebelum melihat bukti. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Domba Paskah Allah yang telah mati dan bangkit untuk kami, kami bersyukur kepada Bapa di sorga yang telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus dan menulis nama kami di dalam sorga yang kekal. Dan dalam nama Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kami sebagai jaminan pengampunan, keselamatan, dan pengudusan yang kekal. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman-Nya melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Tommy Sonraga. Kiranya firman-Nya menjadi berkat bagi kita, yang Yesus memberkati. Karena itu kita akan mengakhiri ibadah ini sambil kita memuji Tuhan. Kasih-Nya sungguh terbukti bagi kita. Kasih Allah pun sungguh terbukti. Haleluya. Mari kita angkatlah pujian ini. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya
kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah.